Jadi dari kata jamasan kita udah ambil yang namanya kata jamas itu menjamas. Berarti kita memegang atau merawat. Yang kita jamas kan pusaka, tosan aji kalau orang, kalau kata orang Jawa zaman dulu ngomong. Tosan berarti besi, aji itu doa. Jadinya besi yang didoain yang jamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih kesini, ada apa nih tumben? Jadi kemana aku ngeliat di YouTube dan lagi ngebahas jamasan nih. Aku tuh pengen nanya gitu, karena kan aku sebagai orang awam nggak ngerti tentang jamasan itu apa. Apa sih mas arti jamasan itu? Arti kata jamasan ya. Arti kata jamasan. Berarti hari ini kita membahas tentang jamasan. Memang banyak orang yang tertarik tapi nggak mau nyari tahu karena identik dengan klinik kan gitu jamasan. Jadi ini saya menjelaskan menurut pendapat saya ya. Jadi dari kata jamasan kita udah ambil yang namanya kata jamas itu menjamas. Berarti kita memegang atau merawat. Yang kita jamas kan pusaka, tosan aji kalau orang, kalau kata orang Jawa zaman dulu ngomong. Tosan berarti besi, aji itu doa. Jadinya besi yang didoain yang jamas. Jadinya ya kita merawat, membersihkan karat atau korosi dari benda-benda tersebut. Itu namanya menjamas. Tuh. Terus ada waktu tertentunya nggak sih mas untuk menjamasakan benda tersebut gitu? Kalau kita untuk membersihkan, merawat benda itu sih setiap hari pun boleh. Oh boleh. Gitu. Jadi nggak hanya untuk di bulan suro aja atau di bulan-bulan tertentu gitu? Oh enggak, jadinya kenapa orang dulu itu milihnya bulan Suro? Karena zaman dulu orang itu mayoritas itu petani gitu. Jadi di bulan Suro itu biasanya setelah panen belum ada hujan dan sawahnya belum bisa digarap lagi. Makanya untuk mengisi waktu luang dia membersihkan, merawat benda-benda peninggalan dari orang tua dia sebelumnya. Oh, seperti itu. Terus untuk membersihkan pusaka itu tuh ada waktu tertentu nggak sih? Misalnya pagi aja atau malam aja, yang terbaik tuh waktu kapan? Kalau waktu terbaik, kalau baiknya memang kalau kita nggak mengganggu orang itu sebenarnya kalau menurut saya itu di siang hari. Selagi orang itu aktivitas, kita juga melakukan hal tersebut. Takutnya kalau malam tempat kita berdekatan kan menyinggung. Tuh, dari baunya segala macam kan ada dupa, ada menyan, bahkan ada kembang-kembang wangian kan nggak semua orang yang senang dengan hal itu. Berarti ada ritual khususnya ya mas? Ada tata caranya, Ada khususnya. ada doa-doanya. Tapi kan kalau misalnya kita mau pindah tangankan pusaka itu, ada ritual khususnya lagi nggak? Jadinya dari pusaka pemilik baru ke pemilik lama. Sebenarnya ada tata cara tersebut. Karena kalau pusaka itu, kalau kata orang kan cara kita untuk menghargai, menghormatin pusaka aja, kita harus menaruh di tempat yang layak kan, tempat yang tinggi, karena pusaka itu dibuat dari empu-empu atau orang-orang yang dekat sufi apa Tuhannya kan itu. Makanya dengan itu kita harus mengerti juga tata cara dari pemilik baru pemilik lama, adabnya. Kalau kata orang ada tata cara tertentu dan memang harus ketemu, nggak bisa online. Makanya kadang ada orang jual pusaka atau memaharkan pusaka itu lewat online, itu sangat disayangkan. Itu kayak mengurangin kandungan gitu dari apa yang dipelajari dari orang tua, orang apa yang diajarkan. Bahkan ketika kita memberi dari pemilik lama pemilik baru itu kan tangan kita yang memberi di atas, dia yang megang di bawah. Itu salah satu bentuk adab kan, filosofinya kan itu. Ini ada tata caranya. Terus kan banyak orang awam yang mengira kayak pusaka itu tuh ada isinya loh gitu, kayak ada sesuatunya gitu. Somethingnya. Iya. Nah. Rokok dulu ya mbak. Oh iya silakan. Saka ada jinnya lah, Ya. ada kodamnya. Itu memang benar ada isinya mas?
Jadinya gini mbak, Dok, pusaka itu ada isinya nggak, ada jinnya nggak, kan gitu. Kalau kita memang di dunia ini udah dijelasin kan, kita hidup berdampingan sama makhluk selain kita, yaitu bangsa goib. Dan bangsa goib itu dia bisa bertempat di mana aja gitu. Dan dia menyukai tempat itu seperti kayak yang menyerupai makhluk, kayak patung segala macam, kayak benda yang dirawat seperti kayak keris segala macam, dia juga mungkin menyukai hal itu. Makanya pasti ada sosok yang mendiami, kayak kodam-kodam jin tersebut mendiami, itu dijadiin rumah sama mereka. Tapi sebenarnya yang dicari kalau menurut saya, yang kalau kita sebagai yang kaula muda, kita nyari itu, kalau menurut saya kalau kita ngumpulin pusaka itu kayak ngumpulin doa. Karena tiap pusaka itu kan maksud dan tujuan doa yang diselipkan sama empu zaman dulu kan beda. Makanya ketika kita ngumpulin pusaka banyak, itu tuah doa dari tuah para empu-empu itulah kita kumpulin. Ibaratnya kalau kita ngumpulin doa dari orang-orang yang dekat, yang sufi sama Tuhannya, kan ada barokahnya kan itu. Kalau untuk selepas dari di situ ada jin sama kodam segala macam, ya pasti ada. Ada ya. Ya ada. Pertanyaan terakhir nih mas, kenapa sih benda pusaka itu dianggap sakral gitu? Ya gitu nih tadi Mas sampaikan. Kenapa benda pusaka itu dianggap sakral? Karena apa ya? Itu bentuk kita untuk menghormati yang membuat. Makanya kita sekarang kita taruh di tempat yang bersih, yang bagus, yang tinggi, yang segala macam. Bahkan kita ketika membuka pusaka, kita ada adabnya. Ini tuh bukan berarti kita menyembah ini pusaka, tapi menghormati empu yang dulu yang membuat ini pusaka. Makanya disakral, biar tuahnya tetap, doa dari empu itu tetap terjaga, dirawat biar nggak korosi, nggak, ibaratnya nggak hancur, nggak karat. Kalau kita rawat kan anak cucu kita juga bisa ngeliat. Bisa ya. Tuh. Bahkan pusaka ini kan salah satu apa ya? Salah satu ciri khas Indonesia lah, bahkan udah diakui dunia kan itu. Diakui ya sama Indonesia. Makanya kita menurut saya harus melestarikan, jangan malah takut. Cukup, pertanyaan aku udah dijawab semua, aku udah ya sedikit paham lah. Terima kasih ya mas sudah meluangkan waktu untuk berbincang. Saya yang terima kasih mau silaturahmi ke sini. Terima kasih ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.